Oke, saya baru sampai di rumah. Saya belum angkat pun barang-barang saya, pemirsa. Ini tadi tutup kepala. Ini kok saya capek kali, jadi saya berhenti tadi dulu di luar. Stocking pun udah keluar. Saya pun mau mandi. Ini piring saya udah bangun. Oh, udah datang. Ya cantik kali. Ini amanah dari. Loh. Hah? Ada jalan. Saya baru pergi kasih goyang jalan. Ayo kemari. Masih udah kosong tangki, Kut? Belum lah. Wow, hadiah dari Syamin udah sampai deh, mendiang Syamin. Pasti dia senang ini udah sampai apa yang dia minta. Cantik ya, pink semua. Kesukaan Ami nih. Mananya tadi udah ada diantar barang ke sini, so sekali diantar meja belajar Ami pun sekali dengan kursi ada, pemirsa. Boleh dia belajar, merias apa semua, bag sekolah taruh sini nanti. Udah sampai pukul berapa tadi sampai ini, Ring? 2. Ring 2. Barusan lah ya. Cantik. Udah sampai. Oh my god. Hai, salam jua-jua. Nah, di Bapak Tular Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat siang. Apa kabar kalian semua, pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di siang hari ini ya. Nah, hari ini saya membuat video di table belajar Ami yang kebetulan semalam udah datang. Ya, pemirsa sekalian, saya mau cerita sedikit tentang penderma table belajar ini. Saya kalau berbicara tentang mendiang, saya memang macam mau nangis, pemirsa. Saya hanya minta tolong kepada siapa saja kalian yang membenci saya, yang tak suka kepada saya, tolong beri ketenangan untuk mendiang. Maksudnya, kalau memang kalian membencikan saya atau tidak suka saya, cukup maki saya tak apa, kecam saya, maki saya pun tak apa, mengatai saya penipu lah, ular, tak apa, pemirsa. Tapi tolong bagi ketenangan kepada yang sudah meninggal, biar mereka tenang gitu. Lagi satu pun, saya rasa mendiang tidak pernah merugikan sesiapa pun. Semasa dia hidup, bila dia berkomentar baik kepada saya, banyak orang mengecam, tapi saya tengok mendiang tak pernah membalas apapun, tak pernah membalas, tak pernah reply atau membenarkan dirinya, menyalahkan orang. Setahu saya tak pernah. Dia selalu menanggapi dengan positif apa saja yang dikomentari orang-orang yang tidak suka kepada saya. Jadi tadi saya share kepada kalian, itu sebenarnya adalah salinan dari diary mendiang. Sebenarnya mendiang semasa hidupnya memang suka menulis. Saya tahu itu bila ya, saya rasa udah setahun lalu lah, belum ada setahun 6 bulan, mungkin 7 bulan gitu, pokoknya udah lama lah. Saya pernah message mendiang Syamin, terus saya bilang sehat ke, lepas yang reply kakaknya. Jadi dia bilang account atau nomor handphone ini dipegang oleh 3 orang. Jadi Syahmin Min ini terdiri dari 3 orang. Nah, si adik Syamin yang mengidap cancer yang sudah meninggal, tapi account YouTube dia Syahmin still aktif, masih lagi boleh komen di channel atau memberikan gift. Karena kalau saya tengok dari diary-nya, memang Syahmin mendiang meminta kepada keluarga, macam dia akun dia tuh ikut berlangganan di channel saya, jadi ada iuran per bulan, suruh bayar. Pokoknya pemirsa, intinya adalah pemirsa, saya minta tolong. Saya rasa mendiang nggak pernah merugikan siapapun lah di channel saya atau di kolom komentar. Karena saya baca komentarnya, walau bagaimanapun orang mengecam saya, dia still berkomen positif. Jika ada orang pun mereply komennya dengan nada yang kasar atau membuli atau mengecam, dia tak pernah membalas. So, apa yang ingin kalian dapatkan dengan membuli dia sampai sekarang? Mendiang sudah meninggal. Saya rasa kita semua memiliki agama. Tak baik menceritakan orang yang sudah meninggal, pemirsa. Masalah meja belajar ini jauh sebelum mendiang meninggal ya. Jadi dulu
saya itu waktu mengurusi Singgam, saya udah pinjam duit kepada Kak Alijah banyak. Terus tutup di last proses, saya itu udah ada di imigrasi, ya kan. Saya itu udah segan. Uang saya kurang sekitar 16 juta kemarin. Saya hanya ada dalam bank, saya hanya ada 38 juta dan meminta kemarin itu sekitar hampir 60-an kan. Terus saya kurang duit, saya pinjam sama kawan saya ada sedikit. Kemudian saya call Syahmin, saya message, "Dek, kakak perlu duit 6.000 ringgit." Saya bilang pemirsa. Terus dia bilang, "Kak, nggak sampai 6.000, dia kirimkan 5.700. Itu pun saya rasa macam dia kolek duit. Lepas itu nolong saya. Masa itu memang saya menangis di imigrasi pemirsa. Dan untuk menghubungi Kak Alijah saya segan. Jadi saya minta tolong pada saya, masa ini dia pun sakit. Kemudian saya bilang karena memang hutang saya banyak kan, ngurus suami saya. Jadi saya bilang, saya akan kakak cicil ya Dek, 1.000 satu bulan katanya. Karena ada 3 orang dalam masa yang sama saya akan cicil gitu. Kawan saya, Sahmin dan juga bibi saya, bibi keriting. Duitnya pun ada saya pakai. Katanya nggak apa-apa Kak. Tapi view saya drop. Jadi saya bilang lagi, kakak kayaknya nggak sanggup Dek bayar 1.000 satu bulan. Kalau 500 macam mana? Nggak apa-apa Kak. Orang sebaik itu pemirsa, saya rasa sebenci apapun kalian sama saya rasa tak ada alasan untuk kalian selalu mengecam dia sampai sekarang, ya kan. Kemarin ada saya nampak family Syahmin memberikan gift, masa saya belikan table belajar ini, terus ada orang komen zombie gitu. Maksudnya gimana pemirsa? Dia udah tenang, dia udah jadi abu. Kita pun rasa, ya macam yang saya bilang tadi, saya rasa dia nggak ada merugikan siapapun gitu. Saya sebenarnya pemirsa, saya hanya ada beberapa kawan yang rapat di channel saya ini. Orang-orang seperti Syahmin, seperti Kak Rasina dulu kawan saya yang sering share sama saya. Mereka sudah meninggal gitu, macam Kak Alijah, Umi, Kak Ros, ada Mak, saya panggil Mak 2 orang, satu dari Singapura, satu di Malaysia. Hanya itu saja pemirsa. Dan saya tengok mereka ini, kalau misalkan kayak kemarin ada kasus macam case saya sama makcik saya kan, mereka nggak pernah istilahnya memanasi atau berkompor gitu message saya. Mereka hanya bilang, "Sri sabar, kuat, buat video begini." Hanya begitu pemirsa. Nggak ada istilah memperkeruh atau memperpanas, nggak ada. Makanya saya bersyukur ya, walaupun tidak banyak yang rapat dengan saya, tapi semuanya manusia berkualitas. Walaupun akhirnya saya kehilangan 2 di antara mereka, tapi saya rasa bersyukur masih memiliki kawan seperti mereka. Macam Syahmin, dia tidak memandang status sosial macam saya orang Indonesia, warga asing, dia orang Malaysia, orang Cina, nggak pernah memandang itu. Berbicara selalu menenangkan hati. Jadi saya rasa nggak ada apapun yang membuat kalian bisa berkomentar terlalu jauh memburukkan mendiang dan keluarganya, karena saya tengok mendiang juga nggak pernah memburukkan siapapun ya. Kalau kita benci seseorang, biar kita dengan rasa benci kita saja, jangan kita menghasut orang lain gitu. Kalau kita nggak suka dengan seseorang, biar kita nggak suka dengan alasan kita aja, jangan menghasut orang lain gitu. Kalau misalkan kalian sangat membenci saya, memang sekarang saya lihat seperti itu. Ada orang yang sangat membenci saya, dan ketika ada orang yang mengulas saya dan membenci saya, mereka akan menyokong gitu. Nggak apa-apa, itu biasa namanya. Jika musuhmu memiliki musuh, maka jadikanlah musuh-musuhmu itu menjadi teman. Betul tak? Cuman dia begini, jika musuhmu memiliki teman, jangan kamu musuhi teman dari musuhmu, karena mereka nggak tahu masalahmu, nggak tahu hatimu, nggak tahu dendammu, nggak tahu marahmu. Yang mereka tahu hanya hati mereka gitu. Jadi jangan permasalahkan perasaan orang. Macam Syahmin dan family, tolong jangan permasalahkan kalau mereka still komen positif, walaupun kalian merasa Sri ini kayaknya nggak pantas lah mendapatkan ini lagi, itu lagi. Tapi mereka dengan hati mereka dan kamu dengan hatimu, kenapa harus mempermasalahkan? Namanya manusia. Rambut pun sekarang udah nggak sama-sama hitam, apalagi hati pemirsa. Kalau yang memaki saya, kalau saya nggak tahan dengan makian, dengan kecaman, tuduhan-tuduhan, fitnah apa semua pemirsa, saya udah blok orang-orang seperti itu. Walaupun ada yang tadinya tuh memaki saya, kau, lepas tuh
Dia kayak membela saya, terus orang bilang itu akun saya atau saya yang hack. Tuduhan-tuduhan yang nggak beralasan gitu. Saya diam aja sih pemirsa, nggak masalah. Cuman tolong orang yang sama sekali nggak ada berurusan kepada Anda gitu. Kalaupun misalkan Anda memaki-maki saya and then dia still komen positif, tolong hargai perasaan orang gitu. Tolong hargai pendapat orang. Nggak selalunya yang Anda anggap jahat, dia anggap orang lain juga jahat. Nggak selalunya yang Anda anggap baik, dia anggap orang lain juga baik gitu. Ya kan? Kita manusia semua berbeda pendapat. Saling menghargai itu luar biasa. Betul tak? Jadi ya, saya hanya meminta itu saja pemirsa. Mungkin saya nggak bisa membaca komen sampai habis, sampai besok atau lusa. Tapi sebisa saya akan baca komentar di sini dan minta maaf. Saya akan memblok orang-orang yang komen negatif kepada mendiang. Ini demi menjaga perasaan keluarga mendiang yang masih berduka dengan kehilangan mendiang. Jadi saya akan membloknya. So, hari ini saya rasa videonya sampai sini saja. Terima kasih banyak ya. Untuk Syahmin Family juga saya minta maaf karena video saya membuat Syahmin Family kurang selesa, kurang nyaman. Karena komentar-komentar di channel saya membuat Syahmin Family juga merasa merasa dirugikan lah, saya bilang. Saya harap komentar-komentar negatif seperti apapun tidak mempengaruhi persahabatan kita. Walaupun mendiang sudah meninggal, saya harap saya dengan family masih menjalin hubungan yang baik. Masalah komentar mengecam atau segala macam, saya rasa mendiang pun tidak terlalu mempermasalahkan karena mendiang udah tahu sih dari dulu juga seperti ini gitu. Saya harap kita semua dapat memaklumi. Kalau mau komen mengecam atau memaki, saya saja. Ya, orang lain yang tidak ikut seperti Anda, biarkan mereka dengan pendapatnya. Itulah artinya menghargai. Jumpa lagi di video berikutnya.